Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa NU TV Plumbon yang dirahmati Allah SWT, bertemu kembali dengan channel NU TV Plumbon TV yang pada malam hari ini alhamdulillah hadir bersama-sama saya Bapak Kiai Haji Bisri Latif. Assalamualaikum Pak Haji. Beliau adalah pengurus di MBC NU Kecamatan Plumbon dan secara kebetulan adalah Katib ya Kiai ya. Katib dari MBC NU Kecamatan Plumbon. Pak Kiai Haji Bisri, kira-kira di MBC NU Kecamatan Plumbon itu ada kegiatan-kegiatan apa yang khusus dilaksanakan? Apakah itu sifatnya bulanan atau tahunan atau barangkali? Angga silahkan dijabarkan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NU TV Plumbon yang dirahmati Allah, izinkan saya Haji Bisri Latif, Khatib Suriah MBC NU Kecamatan Plumbon, iya, yang pada malam hari ini kita bisa berjumpa bersama di TV NU Plumbon. Seperti yang tadi Kang Rolia tanyakan, bahwa apa program MBC NU Plumbon yang sekarang. Sebenarnya di dalam kegiatan-kegiatan NU Plumbon ini, MBC Plumbon ini, yang harus kita galakan adalah pertama Lailatul Ijtima. Kalau Lailatul Ijtima artinya kegiatan-kegiatan bulanan yang harus kita lakukan, harus dilaksanakan. Nah, di dalamnya itu akan kita temukan masalah-masalah atau kita bahas masalah-masalah yang berada di lingkungan MBC NU Kecamatan Plumbon. Nah, dari masalah-masalah itu nanti kita akan poskan. Iya. Karena alhamdulillah kemarin malam Senin kemarin bahwa di MBC NU Plumbon ini telah melantik 10 lembaga. Iya, betul 10 lembaga. Artinya dengan mestinya ada lembaga itu di PCNU itu ada 18. Yang di PCNU 18. Iya. Tapi di MBC Plumbon ini baru ada 10. Berarti kurang 8 nih, Pak. Masih kurang 8. Nah, dari 10 lembaga ini kalau bergerak semua, rasanya di Plumbon ini sangat kegiatan itu akan berantai. Betul. Akan berantai. Lah di dalam Lailatul Ijtima itu kalau kita temukan satu permasalahan yang berhubungan dengan amaliyah yaumiyah, kegiatan sehari-hari yang bersangkutan dengan kegiatan keagamaan, nanti kita masuknya ke lembaga Basul Masyarakat. Oh, betul, iya. Kalau ada, betul. Benar. Kalau kita temukan masalah-masalah yang berhubungan yang kekinian lah, yang sosial, ekonomi masyarakat, nanti ada di lembaga perekonomian, betul. Nah, sementara kita juga ada ketemukan di masyarakat yang butuh bantuan, terus yang tidak bisa menyalurkan zakat. Iya. Nah, tidak bisa menyalurkan. Umpama ada orang yang wajib zakat, muzaki, tiba-tiba beliau tidak bisa menghitung kekayaan. Betul. Bisa melalui larinya ke Lajisnu. Zakat, Lajisnu. Oh iya. Lajisnu. Nah, ini kan ketika berkumpul kegiatan kita ini sangat luar biasa. Betul. Bahwa di NU Plumbon ini ya akan sangat baik sekali. Maaf Kiai, saya potong. Untuk kegiatan Lailatul Ijtima itu bulanan atau? Oh iya, Lailatul Ijtima itu dilaksanakan tiap bulan sekali dan tempatnya berpindah dari satu ranting ke ranting yang lain. Seluruh desa-desa di Kecamatan Plumbon ya. Ranting-ranting yang berada di Kecamatan Plumbon, karena di Kecamatan Plumbon ini ada 15 desa, 15 ranting. Karena kita MBC berbasis ranting, maka kegiatan itu nanti kita fokuskan dengan ranting. Seperti PCNU nanti berbasis MBC gitu. Jadi kegiatan seperti itu. Kalau tidak salah kan saya melihat tuh Haji, sebelum Ramadan itu ada kegiatan OPM ya waktu itu ya, yang di desa Lurah. Itu kira-kira diadakan apakah kondisional, apakah setiap tahun diagendakan itu? Kalau kegiatan OPM itu program dari pengurus cabang melalui lembaga perekonomian. Betul. Jadi
semua MBC itu akan ketempatan digilir. Oh. Nah, katakanlah kemarin Ramadan kemarin kita Plumbon, nah nanti pada saat berikutnya Ramadan berikutnya bisa jadi di kecamatan-kecamatan lain, karena dari PCNU itu cuma menyelenggarakan 5 titik. 5 titik setiap tahun. Setiap tahun 5 titik. 5 titik itu pun karena ada subsidi. Iya. Nah, iya. kalau dari tahun-tahun yang dulu itu bisa sampai 10. Karena apa? Karena kita benar-benar tidak mengandalkan subsidi dari orang dan kita menjual barang. Iya. Barang tersebut ketika di pasaran, contoh beras, ketika dibeli beras itu 12.000 per kilo. 12.000 per kilo. Kita bisa menjual 9.700. Iya. Nah, kita kan nanti kan kita beli. Nah, kayak kemarin kan begitu. Ada subsidi, tetapi ketika tidak ada subsidi, ya kita cari biaya untuk operasionalnya saja. Kalau di pasarannya 12, kita menjual 10 lah. Gitu. Jadi bahwa potensi tengkulak menaikkan barang itu sudah di drop dulu dari ini dengan harga segitu. Jadi masyarakat akan bisa membeli lebih rendah harganya. Iya. Alhamdulillah saya melihat kan memang di MBC Plumbon itu sepertinya kegiatannya aktif ya. Jadi mulai dari ada OPM, kemudian ada Lele Rizima ya di tingkat ranting, kemudian MBC-nya juga jalannya ya. Iya. Terus juga yang barusan saya melihat itu kan kegiatan Plumbon Sholawatan ya. Itu gimana tuh Plumbon Sholawatan itu kira-kira tuh? Jadi Plumbon Sholawatan itu agenda besar sebenarnya. Besar yang kegiatan MBC yang sudah ke-9 kalinya. Ke-9 kalinya betul. Ya, terakhir di Bodelor ya. Terakhir di Bodelor. Awal-awalnya pertama kali itu di kecamatan di alun-alun kecamatan Plumbon. Nah, artinya kita mempunyai tujuan awalnya dilaksanakan itu tanggal 31 Desember ambal. Tiap tahun perputaran tahun dari tahun lama ke tahun baru. Tujuannya kita mencoba mengajak kaum muda untuk ya tidak berhura-hura lah, kita ajak bersolawatan. Solawatan. Nah, makanya kita juga ya menghadirkan hadro-hadro yang sangat indah lagu-lagunya agar mereka bisa senang gitu. Itu pun juga dilakukan tempatnya berganti-ganti. Dari desa satu ke desa yang lain. Berarti kalau toh di Plumbon ini ada 15 desa, baru tercapai di 9 desa. Masih ada 6 desa lagi yang belum ketempatan untuk Plumbon Sholawatan. Masya Allah. Artinya berarti kita warga Kecamatan Plumbon ini harus bangga nih, pemirsa NUT Plumbon yang dirahmati Allah, bahwa kita ada kepengurusan di tingkat MBC Kecamatan Plumbon itu sudah berkegiatan secara aktif. Tinggal ayo kita sama-sama dukung, kita sama-sama hidupkan gairah semangat untuk berkhidmah di NU ini. Dan alhamdulillah sebagaimana yang tadi diinfokan bahwa di MBC pun telah melantik melantik 10 lembaga yang mudah-mudahan kira-kira ada barangkali ada pandangan ya untuk lembaga ini kira-kira gimana untuk lembaga-lembaga yang sudah dilantik ini? Saya pikir gini, kalau lembaga-lembaga sudah punya skala prioritas yang akan digarap. Iya. Contoh umpamanya di lembaga pertanian, lembaga pertanian atau lembaga kesehatan. Betul. Lembaga kesehatan akan minimal kita akan turun di masyarakat, mengetahui masyarakat. Ya katakanlah kalau di perusahaan biasanya ada cek kesehatan dari awal dulu. Pertama kita tensi dulu tensi dulu. Nah, yang ringan-ringan saja ini. Ya akhirnya mendeteksi bahwa si A tensinya begini. Jadi kan orang akan tahu pola-pola pikir untuk menjaga kesehatan dari makanan dan apa-apanya tidak semuanya dimakan, tapi ketika tensi saya tinggi ini berarti saya tidak boleh makan ini. Terus ketika rendah kita harus makan ini. Nah itu kan awal-awal bagi lembaga kesehatan untuk bergerak. Salah satu yang ringan-ringan saja, baru meningkat tes darah lah. Betul. Orang ini apakah namanya kena kolesterol atau lain gitu dari. Nah ini kan kalau sudah masuk kepada lab biasanya ada biaya. Sebenarnya biaya tidak mahal sih, karena kita sendiri di pengurus cabang itu punya klinik utama NU dan itu sudah bisa bekerja sama artinya dengan lembaga kesehatan. Begitupun ketika MBC Plumbon ini akan menyelenggarakan khitanan massal. Bisa jadi itu. Nah nanti
yang akan mengelola itu bukan MPC, lembaga seperti ini. Karena dulu tidak ada lembaga-lembaga di MPC, maka kegiatan-kegiatan itu yang menghandle MPC. Tetapi ketika sudah ada lembaga-lembaga, maka akan disinkronkan. Iya, betul. Kira-kira kalau ada kegiatan ini, lembaga apa sih yang harus masuk? Yang harus maju, iya. Iya, masuk semua. Nah, begitu pun ketika nanti kalau ada Plumbon Selamatan, lembaga apa nih? Iya. Kalau di situ ada lembaga, karena kita posisinya dakwah, tentu betul. lembaga dakwah akan masuk. Yang masuk lembaga dakwah. Ketika ada kegiatan penunjang, umpamanya ada lomba, kita ada JHK, JKH, Nah itu kan umpama ada lomba Al-Quran, ada lomba tahfidz, kan ada. Jadi ketika ada kegiatan, nanti itu yang akan bergerak itu dari lembaga. Jadi NU itu jadi begini. Kalau sekarang dari MWC itu ketika akan menyelenggarakan kegiatan, kita akan bikin satu kepanitiaan. Betul. Nah, panitianya akan ditunjuk dari lembaga apa itu. Nanti sama bekerjanya dari lembaga ini, kumpul lah. Iya. Kumpul. Nah, nanti dari lembaga-lembaga itu akan menjadi satu, terus menemukan ide, terus kegiatan-kegiatan yang kira akan ditampilkan di masyarakat mana. Sesuai dengan kemampuan dari lembaga atau dari MPC-nya. Iya, satu lagi ya, Ji. Ini menarik sekali pembicaraannya karena kan memang kita diharapkan bisa saling bersinergi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Cuman masih ada yang mengganjal nih pada diri saya ini. Sedemikian hebatnya istilahnya harapan-harapan kita, kemudian ya dari paparan tadi, tapi ada satu yang ingin saya tanyakan. Kira-kira di MBC Plumbon itu sudah punya gedung belum ya? Kantor belum? Baik. Ini. Iya. Memang performan ya, atau apa namanya, kita belum punya gedung, jadi nggak pede. Tapi ya kita sebenarnya kita kepengen mempunyai tempat untuk rapat-rapat. Jadi tidak rapat itu tidak di rumahnya ketua, tidak di rumahnya sekretaris, tidak di rumahnya bendahara. Kalau ada pos tertentu, katakanlah kantor bersama NU gitu, kita akan kumpul di situ. Dan rencananya ini memang tanah ini sudah disiapkan. Oh, berarti sudah ada tanah dari tanahnya? Ya, sudah. Alhamdulillah. Iya. Sudah disiapkan. Iya. Tapi pengurusan sertifikatnya belum. Jadi belum berani bergerak. Takutnya apa? Takutnya kalau belum bersertifikat, nanti ketika belum bersertifikat, tanah itu akan digugat oleh ahli waris. Tapi ketika tanah itu sudah ada sertifikatnya, maka kita lebih enak, lebih kuat tinggal juga ya. Kalau sudah ada sertifikat, kita serahkan aja siapa sih nadirnya. Betul. Nah, ya ini kan ada yang wakifnya, wakif itu kan. Terus siapa nadirnya? Ini kan baru akan yang jelas tanah itu ya untuk sekedar kantor sudah ada ya, artinya berarti karena lebar 8,5 meter, panjangnya 22. Iya. Kalau orang bikin rumah 22 aja udah gede gitu kan, udah gede, jadi tinggal ya artinya berarti tanah sudah ada. Sudah ada dengan nanti. Oke. Tinggal nanti kalau sudah surat-suratnya lengkap, tinggal kita kerja bersama untuk membangun yang dicita-citakan oleh keluarga besar Nahda dulu lama. Betul. Harapan yang terbesar dari Kiai ini kira-kira apa untuk seluruh warga untuk Kecamatan Plumbon? Kira-kira harapan terbesarnya nih dengan kegiatan yang masya Allah performanya sudah begitu sangat baik ini untuk masyarakat Cirebon. Harapan besar saya tetap kepengen memajukan. Artinya kalau sebenarnya ini kan sudah besar, tapi bagaimana besar ini dimajukan oleh pengurus-pengurus. Oh betul. Nah, kita di semua lembaga ini, ayo kita bergerak untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan di KNU-an ini agar bisa, ya katakanlah bisa sampai dirasakan oleh masyarakat setempat. Salah satu contoh begini, saya paling senang kalau sudah membicarakan masalah perekonomian rakyat. Sebenarnya itu tuh. Nah, kita nih basicnya. Langsung kena itu. NU ini, MBC ini kira-kira dari lembaga perekonomian umpamanya, kita akan rank, ada nggak sih UMKM yang ada di wilayah Plumbon ini dari ibu-ibunya ini. Nah dari ibu-ibu dan dari bapak-bapak, ketika kita kumpul bersama, mereka sudah punya ini
produknya ini produknya. Ayo kita gabung saja, kita gabung sehingga nanti kita bisa jual di warga kita sendiri dan nanti untungnya untuk kegiatan kita sendiri gitu. Kalau saya kepengennya membangun sisi perekonomian di samping perekonomian kita harus ada dakwahnya gitu loh. Betul. Jadi harus sinergi, nanti yang dakwahnya nyampaikan terus perekonomiannya bergerak. Nah ini, nah insya Allah kalau ditopang dari lembaga perekonomiannya jalan, terus dakwahnya jalan, ya sinergi lah, sinkron. Sinkron jadinya bisa jalan bareng gitu kan. Iya, kita akan terasa bahwa NU di Plumbon sudah benar-benar ada sampai tingkat masyarakat. Intinya seperti itu. Bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya itulah seluruh pemirsa TV Plumbon yang dirahmati Allah, bincang-bincang kita dengan Khatib Suriah di MBC NU Kecamatan Plumbon, dan mudah-mudahan bisa diterima, bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya warga NU Kecamatan Plumbon, bahwa pengurus di MBC Plumbon itu siap untuk bergerak dan siap untuk berkegiatan. Kita tutup dulu untuk sesi pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.